Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya hari ini. Oke teman-teman, kita bahas mengenai pemain baru lagi yang akan menghadapi Australia di bulan Maret nanti ya. Jadi bulan Maret tanggal 20 Indonesia akan tandang ke Australia dengan target yang harus menang ya kalau ingin lolos teman-teman. Ini nggak gampang ya, anak Australia juga sudah mempersiapkan diri nggak mau kalah dari Indonesia. Nggak mau kalah teman-teman ya, jadi sama-sama ngotot nih, makanya Erick Thohir mengatur strategi ya, harus nambah pemain-pemain yang mengejutkan Australia, mau nambah pemain-pemain yang bisa langsung perkuat timnas Indonesia. Ada berapa pemain yang kira-kira nanti ya akan bisa hadir, saya akan bisa main membela timnas Indonesia di saat berhadapan dengan Australia. Ini perkiraannya ya teman-teman ya. Yang pasti yang sudah disumpah, sudah dinaturalisasi, yang pertama adalah Miss Hilger. Ini dulu kalau nggak salah belum pernah ketemu dengan Australia ya, Miss Hilger ini sejak disumpah teman-teman. Dia main pertama tuh langsung cedera kalau nggak salah. Nah ini nanti kalau sehat ya, di saat ketemu Australia, Miss Hilger akan tune in dan akan mengagetkan Australia tentunya ya. Dari tanpa mereka tuh dulu ditahan di Gelora Bung Karno oleh timnas Indonesia ya Australia. Waktu itu belum ada Miss Hilger ya, belum ada Kevin Dick. Nah yang kedua adalah Kevin Dick teman-teman. Kevin Dick ini juga nanti mudah-mudahan nggak cedera ya di saat Indonesia tandang ke Australia sehingga Indonesia punya tambahan amunisi yang keren ya, yang kuat teman-teman. Dua pemain ini memang sudah terbukti ya teman-teman, bagus. Yang ketiga, nah ini teman-teman, yang ketiga yang sudah dinaturalisasi juga Eliano ya, Eliano Rendes. Nah, Eliano Rendes ini juga uh, akan membuat kejutan saat melawan Australia ya. Semoga Patrick ya menurunkan Eliano, dia pemain yang bagus teman-teman ya, ya lengkap ya, skillnya juga bagus. Cuma di zamannya Sintayong dia nggak diturunkan ya teman-teman, main juga cuma sebentar. Itu udah tiga ya. Nah ini yang keempat nih teman-teman. Yang keempat adalah Oli Romeni, striker ya, striker timnas Indonesia baru yang saat ini sedang akan disumpah ya, sebentar lagi dalam waktu dekat akan disumpah. Dan pengambilan sumpahnya kayaknya akan ada di Eropa ya teman-teman. Jadi semua ada 7, tadi sudah 3, 4 ya, sudah 4. Yang kelima, nah ini yang kelima Jero ya, Jero Ridwell. Jero Ridwell ini katanya sih semua surat-suratnya sudah diurus ya. Nah, tapi belum jelas apakah dia bisa main atau enggak saat melawan Australia. Diharapkan semua selesai ya teman-teman saat melawan Australia sehingga Indonesia ketambahan pemain gelandang lagi yang bagus dan senior ya. Nah, terus ada lagi teman-teman, kita kurang 2 ya, udah 5. Ada lagi kiper nih teman-teman. Jadi ini namanya masih dirahasiakan. Dan ada lagi striker satu lagi ya, namanya juga belum jelas. Sudah beredar beberapa nama tapi belum jelas, yang pasti 2 ya, kiper dan striker ini sedang digodok oleh PSSI teman-teman. Siapa namanya kira-kira bisa digeber atau enggak waktunya ya kita belum bisa, cuma karena kita berharap bisa melawan Australia nanti dengan tambahan amunisi yang kenceng ya, yang kuat ya, supaya kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Itu harapan kita sebagai pecinta timnas ya teman-teman. Geger ya kalau Indonesia main di Piala Dunia, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Semoga aja ya di bawah Patrick Weaver, pelatih timnas Indonesia yang baru, dan tim pelatihnya yang hebat-hebat, Indonesia bisa mengalahkan Australia. Bukan nggak mungkin karena Indonesia bisa nahan Australia kemarin di GBK. Nah sekarang tandang ya bulan Maret nanti tandang Australia. Australia juga nggak mau kalah teman-teman. Dia mempersiapkan diri dengan baik ya. Kita pantau terus persiapan Australia. Ternyata pelatihnya juga sudah menganalisa kekuatan Indonesia. Dia agak terkaget-kaget kenapa Indonesia nambah pemain terus ya. Jadi mudah-mudahan aja ya dengan tambahan Ridwell dan Ole serta 2 pemain yang masih misterius ini, mudah-mudahan semua kekejar targetnya ya, termasuk naturalisasi juga nih, bisa semua selesai sebelum Maret, supaya nanti bisa ketahuan ya mainnya seperti apa, nanti Patrick Kluivert akan ngambil langkah-langkah apa,
supaya nanti semakin kuat saat melawan Bahrain. Nah, melawan Cina dan Jepang di urutan terakhir di bulan Juni nanti, teman-teman. Ya. Jadi ya kita memang berpacu dengan waktu nih ya, naturalisasi, ambil langsung main gitu. Ya semoga aja ya kita bisa mengalahkan Australia, dan ini akan menjadi kejutan kalau Indonesia nanti di kandang Australia bisa mengalahkan. Kita berharap seperti itu, dan nilai nama baik Patrick pasti akan naik terus ya. Nah, Patrick kan hari ini masih diragukan ya, debutnya seperti apa nanti ya kita lihat dari Indonesia melawan Australia nanti, teman-teman ya. Semoga minimal seri ya, dan syukur-syukur kalau bisa menang, wah itu nilai tambah lagi gitu. Oke, itu aja teman-teman ya, update terbaru. Kurang lebih ada 4 pemain baru ya, dan kalau ini jadi berarti ada 7 yang akan ikut ke Australia. Masalahnya apakah bisa dikejar itu pemain-pemain yang akan dinaturalisasi ini, selain Ole, ini kabarnya belum jelas, masih remang-remang ya. Oke teman-teman, itu berita-berita di Buat Makan TV ya. Kita selalu pantau karena ini semakin dekat dengan pertandingan putaran ketiga Indonesia melawan Australia, dan setelah itu 5 hari kemudian Indonesia akan ketemu Bahrain di GBK. Ini akan ramai sekali ya, karena sempat ramai dulu waktu Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain. Sampai jumpa teman-teman.